Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya,
toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB,
Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan, kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos,
Tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya, Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6.
Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana.
Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater?
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut.
Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater, makanya dia menggunakan itu. Kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan, yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan, kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya,
toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB,
Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan, kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos,
Tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Wartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya, Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Wartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6.
Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya, Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana.
Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater?
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu. Kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Wartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya, Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut.
Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, dikata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya,
toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, jikata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, dikata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, dikata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB,
Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan, kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos,
tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Wartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Wartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6.
Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya, Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana.
Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak. Iwayan Agus Wartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, dikata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Djoko Djumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, dikata Djoko, Selasa, 17 Desember 2024. Djoko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Djoko. Sebelumnya, Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan